Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita berada di obrolan budaya RRI.net. Tonton yang Anda dengar. Di kesempatan kali ini kami berada di Malino, Kota Bunga, di Kabupaten Goa. Dan untuk berbincang lebih jauh bagaimana potensi wisata dan budaya yang ada di Malino, saya bersama saat sekarang dua narasumber yang menemani. Saya Fitriani Rahman dan dua narasumber ini ada Bapak Hairil Muin sebagai budayawan dan juga tokoh masyarakat. Assalamualaikum Pak Hairil. Waalaikumsalam Ade. Iya. Dan di samping beliau ada Sekretaris Lurah Malino Bapak Alimin SE. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, senang sekali tentunya karena kita bicara tentang potensi wisata dan budaya yang ada di Malino. Nah, kalau kita bicara potensi wisata, kemudian ada unsur budaya di dalamnya, itu seperti sebuah satu kesatuan yang luar biasa ya. Dan ini Malino menjadi tempat tujuan wisata karena banyaknya juga situs-situs budaya yang terbangun di Malino ini. Nah, mungkin kita mengawali perbincangan kita di kesempatan kali ini bersama dengan Pak Hairil ini sebagai tokoh masyarakat yang tentunya lebih banyak tahu bagaimana kemudian Malino ini berdiri dan menjadi kota bunga ya. Baik, Pak Hairil, ini kita pengen tahu ini seperti apa sih sebenarnya Malino di masa lalu? Kalau bicara soal kesejahteranaannya mungkin Deng Hairil bisa menjelaskan lebih jauh. Oke, terima kasih. Pertama saya menyampaikan terima kasih atas dipercayakannya kepada saya untuk memberikan penjelasan tentang Malino. Jadi berbicara masalah Malino tentunya kita harus berbicara sejarahnya itu Malino. Berbicara sejarah Malino itu tidak lepas dari sejarah Goa. Ya. Kita tahu bersama bahwa Goa ini praktis dikuasai oleh pemerintah kolonial Belanda itu nanti pada tahun 1906. Walaupun sebenarnya Goa itu sudah kalah perang waktu kalah perang Makassar dan menghasilkan perjanjian Bonga ya. Di tahun 1667 waktu kalahnya Sultan Hasanuddin sebagai Raja Goa ke-16. Tetapi pada waktu itu Goa masih tetap ada. Nanti praktis ini Goa runtuh, kalah total pada saat Raja Goa ke-34 Imok Pulau Deserang, Karelembang Parang itu gugur dalam perang untuk mempertahankan ini Goa. Iya. Jadi nanti pada tahun 1906 baru praktis ini Goa pemerintah kolonial Belanda menempatkan pemerintahan secara resmi di Goa. Khususnya ini di Goa Kabupaten Goa sekarang ini minus Tamalate dan minus Panakukang. Karena Panakukang dengan Tamalate itu dulu Goa. Nanti 1906 ini baru praktis ini pemerintah kolonial Belanda menempatkan suatu pimpinan pemerintahan yang namanya Kontroler Belanda di Goa, semacam bupati sekarang ya. Itu berkedudukan di Sungguh Minasa. Pada saat itu, pada saat adanya ini pemerintahan kolonial Belanda di Goa ini, maka pemerintah kolonial Belanda ini karena pemerintah Belanda ini kan dari Eropa, dari daerah dingin, itu mencari tempat-tempat yang ada di Goa ini, tempat sejuk karena dekat dari Makassar, pusat pemerintahan gubernur jenderal yang ada di Makassar, tempat istirahat, maka diadakanlah survei. Pemerintah kolonial Belanda ini mensurvei beberapa tempat. Yang pertama didapat itu adalah Cikoro di Malakaji. Bahkan itu di sana sudah dibangun, ada pesanggerahan di sana yang sisa-sisanya itu masih ada di sana. Iya. Tapi karena perhitungan ini Cikor terlalu jauh, maka Belanda ini maunya agak dekat dari Sungguh Minasa dari Makassar, tetapi iklimnya sudah berbeda. Maka didapatkanlah ini Malino. Dapatkan Malino. Ini sejarahnya ini Malino ini. Jadi pada tahun 2010 pemerintah kolonial Belanda ini juga telah menempatkan suatu pemerintahan namanya adat Gemenskap yang kita kenal dengan distrik yang setingkat dengan kecamatan sekarang. Di Goa Timur ini ada dua distrik, namanya distrik Parigi dan distrik Pau. Ini di Malino di distrik Parigi. Maka pada tahun 1910 ditempatkanlah kepala distrik pertama ini di
di Parigi, di distrik Parigi, berkedudukan di Tanete namanya. Pada saat itu ibu kota distrik di Tanete ini kendaraan transportasi apa kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4 itu bisa sampai ke Tanete. Di sini ini di Tanete ini pemerintah kolonial Belanda cari tempat di mana ini yang bisa dijadikan tempat istirahat. Akhirnya didapatlah suatu tempat ini yang namanya Lapara. Ya, ini namanya Lapara. Ini Lapara ini merupakan perumputan hewan dari masyarakat dari kampung kompleks Bulu Tanah. Jadi Lapara ini adalah bagian dari kampung kompleks Bulu Tanah. Iya. Kemudian Belanda ini mencari bagaimana ini bisa jalan tembus ke Lapara. Karena di Tanete dia di bawah lembah, di bawah ngarai, tidak bisa langsung naik. Tidak bisa kendaraan naik. Maka dicarilah jalan ke utara, dapat memutar ke Gantarang, tidak bisa juga. Karena dia di bawah ngarai juga, tidak bisa naik. Akhirnya pada sekitar tahun 1921, itu diadakan pertemuan oleh pemerintah kolonial Belanda dengan kepala distrik Parigi yang kedua, namanya Basinen Dentale, di suatu tempat yang namanya di Lebong. Itu 15 km dari sini. Di Lebong itu ada penjara Belanda di situ. Yang di penjara di situ itu adalah orang-orang yang kerja jalan ini. Dari Sungguh Minasian tembus ke Tanete dan mencari jalan bagaimana bisa tembus ke Lapara. Diadakanlah pertemuan di situ oleh pemerintah kolonial Belanda dengan kepala distrik Parigi namanya Ibasinen Dentale itu. Dicarilah jalan di mana yang paling tepat karena dua jalur ini tidak bisa sama sekali. Salah seorang staf atau pengikut daripada Karem Parigi Ibasinen Dentale memberikan saran, kita lewat tengah ini. Jadi ditembus di tengah ya? Lewat tengah ini, tapi ini menembus gunung. Dia bilangnya nih betul gunung, tapi panjang gunungnya tidak langsung patah. Alhamdulillah disepakatilah ini. Iya. Maka mulai dari tahun 1922, 23, mulailah itu dari Lebong ini dirintis naik jalannya. Atas jasanya si Salampe ini namanya. Salampe ini memberikan saran kepada Karim Parigi dan kontroler Belanda ini, Tom Petro dulu istilahnya, bahwa di sini itu yang dirintis. Salampe ini mendapat penghargaan dari Gubernur Jenderal Belanda dari Jakarta. Atas usulan ini? Atas usulannya ini sampai berhasil ini jalan. Alhasil tahun 1927 tembuslah ini jalan ke Malina. Sampailah ini di Lapara. Bukan Malina namanya, Lapara. Masih Lapara. Ya. Itu 1927. Jadi kalau kita lihat di gerbang di bawah itu masuk kota Malino itu 1927. Itu simbol bahwa ini Malino didapat ini nanti 1927. Gitu ya. Tapi belum Malino, masih Lapara. Masih Lapara. Ya, okay. Prasasti di sana itu dibangun 1961, bukan 1927. Iya. Hanya untuk mengenang awal mulai itu ya. Ya, gitu. Jadi tembuslah ini jalan sampai ke Lapara, tembus mobil. Maka mulai 1927 mulailah ini jalan. Gitu. Nah, sekarang ini bagaimana nama Malino? Ya, dari Lapara ini kok tiba-tiba jadi Malino ya? Iya, dari Lapara ini iya, tiba-tiba jadi Malino ya. Ini pemerintah kolonial Belanda ini, Tuan Petro ini, kontroler Belanda ini, tanya, apa itu namanya sungai itu yang dekatnya ini di Lebong ini, dekat penjara di sana. Ya. Kenapa itu ada dua sungai di sana? Di sana kan terjadi pertemuan sungai. Ya. Ada namanya Sungai Jeneberang. Ya. Itu Sungai Jeneberang ribut sekali. Karena itu batu-batu itu terbawa arus, bunyi-bunyi itu batu. Agak berisik ya. Berisik. Sedangkan ini satu sungai ini tenang. Ya. Itu namanya sungai, namanya Balam Malino. Ya. Apa sebabnya dikatakan nama Balam Malino? Karena Malino itu artinya balang yang tenang, yang sunyi, tidak ribet, tidak gaduh. Akhirnya Belanda berkesimpulan, oh ini Malino ini tenang ini Malino, maka digantilah namanya ini menjadi Lapara menjadi Malino di tahun 1927. Iya. Berubahlah ini jadi
Lapara jadi Malino. Saat itu mulailah dibangun jaringan-jaringan jalan di dalamnya. Jadi 1927 itu Lapara. Iya. Kemudian 1967 menjadi Malino. 1927 juga itu. Oh, itu otomatis waktu itu Iya. ya. Oke. Jadi tadi sejarahnya memang karena melihat ketenangan Malino. Iya. Mungkin memang seperti biasa ya, selalu saja ada nama yang sebenarnya punya sugesti. Sugesti. Mungkin itulah yang membuat juga suasana Malino Iya, sebenarnya dan itu iya. sejuk dan tenang begitu ya. Baik, kita tahan dulu bicara soal sejarah. Nah, kita ke tempatnya dulu nih, Pak Seklur nih ya, sebagai pemilik regulasi yang ada di Malino saat ini. Nah, tadi kan sudah diawali oleh Deng Hairil bahwa Malino itu latar belakangnya hadir dengan ketenangannya, dengan kesejukannya. Dan mungkin inilah yang menjadi salah satu daya tarik potensi wisata atau budaya yang diangkat oleh Malino itu sendiri. Bagaimana sih sebenarnya regulasi yang dibangun oleh pemerintah untuk bisa mempertahankan nilai-nilai budaya tenang ini misalnya ya, untuk menjadi sebuah kondisi pariwisata yang baik gitu loh, Pak. Ya, terima kasih Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Seperti yang telah dipaparkan tadi panjang lebar oleh Bapak Hairil tadi, mengenai membahas masalah regulasi, pihak pemerintah selama ini itu tetap menjaga bagaimana kelestarian hutan yang ada di Malino tetap terjaga. Walaupun ada riak-riak sedikit yang sering terjadi. Karena kenapa? Kalau hampir semua pohon yang ada di Malino ini itu ditebang dan dijadikan pemukiman, maka suasana Malino yang semula dikenal dari dulu itu cuaca suhunya sangat dingin dan sejuk, itu pasti akan perlahan akan hilang. Jadi selama ini setelah kita bekerja sama dengan pihak terkait, dalam hal ini pihak KSDA maupun KPH jenis Pirang 1, itu bagaimana kita bisa tetap melaksanakan patroli keliling. Itu setiap berjangka setiap dalam 1 tahun biasa kita keluar sampai 2 atau 3 kali ke lapangan untuk meninjau lokasi hutan-hutan kita itu sampai bisa terjaga. Karena kenapa? Cuaca dan suhu yang ada di Malino harus tetap ada. Dan juga ada satu potensi alam yang mungkin juga seperti yang disampaikan oleh Bapak Hairil tadi, penanaman pohon spatudea. Spatudea ini adalah merupakan, mohon maaf Pak Hairil kalau saya salah, adalah jenis pohon yang memang berasal dari daerah Belanda dan ditanam langsung oleh masyarakat, di bibitnya di bawah dan ditanam oleh masyarakat sekitar sini. Menurut orang dulu, apa benar tidaknya, spatudea ini pada saat sudah tumbuh dan ada masyarakat yang sempat buang air kecil di bawahnya itu akan didenda dan dapat dam ya, ada sanksinya. Ada sanksi yang kena bagi masyarakat yang melakukan itu, karena betul-betul dijaga. Dan ternyata alhamdulillah sampai sekarang pohon spatudea itu juga menjadi ikonnya Kota Malino dan menjadi daya tarik tersendiri, sehingga menambah lagi satu tanda bahwasanya Malino itu memang daerah wisata, bukan cuma suhunya, juga ada memang peninggalan-peninggalan Belanda yang bisa dijadikan sebagai tempat kunjungan wisata seperti itu. Jadi itu juga yang menjadi alasan bahwa Malino ini harus dijaga rasa sejuknya, rasa dinginnya, ya, karena harus terus menumbuh kembangkan potensi alam, khususnya pohon-pohon yang ada di sini ya. Iya. Ya, kita juga perlu tahu kita dekat-dekat pinus nih. Jadi selanjutnya saya tambahkan lagi tadi, di Malino ini ada namanya salah satu LSM pencinta spatudea, itu diketua sendiri oleh warga lokal. Itu setiap saat harus mempunyai izin langsung kalau kita ingin memangkas pohon spatudea itu. Dan memang kalau memang pada saat musim hujan atau mungkin angin keras dan sempat ada yang tumbang, itu kewajiban kami pihak pemerintah bekerja sama dengan pihak Sakti Spatudea namanya, itu menanam kembali supaya tidak punah. Iya, seperti itu. Saya tertarik bicara flashback kesejahteraan tadi ini. Kan sudah sampai ke Malino. Jadi saya menangkap bahwa sebenarnya kolonial Belanda saat itu menganggap bahwa Malino ini adalah tempat peristirahatan karena persoalannya cuaca ini harusnya tenang gitu ya, dan kemudian menemukan Malino ini. Nah, ketika Malino sudah berubah, maksudnya dari Lapara menjadi Malino, terus kenapa tiba-tiba jadi kota bunga begitu? Apakah juga ada nilai? Apakah tiba-tiba ada bunga? Kalau dulu ada biasanya membuat sejarah, misalnya kenapa
ada persembahan kah dari cewek ke cowok, cowok ke cewek atau gimana lah? Apa kira-kira latar belakangnya ini, Deng? Sampai dibilang kota bunga. Setelah 1927 ini sudah tembus masuk, maka mulai saat itu dibangunlah ini jaringan-jaringan jalan di Malino. Ya. Jadi dibangunlah beberapa jaringan jalan, dan itu konstruksinya itu desainernya ini dari Belanda. Kita kenal Belanda itu sangat terkenal itu dengan desainer lingkungan ya. Jadi dia bawa langsung dari negeri Belanda. Jadi ini lorong-lorong dalam kota Malino ini, jalur-jalur itu kayak sarang laba-laba. Dan semua ini di sisi jalan ini itu ditanami tanaman khas dari Belanda yang dibawa, yang dia bilang tadi ini. Jadi bukan masyarakat yang umum yang tanam itu. Itu memang program yang desain kota Malino ini dari Belanda. Itu bawa namanya bibit sepatu dea. Yang masyarakat lokal ini namakan pacu-pacu, itu masih ada. Oh, paco-paco. Paco-paco. Ya, Ya, ini ya. masih ada ini. Ini khas, ini pohon ini khas. Pada musim kemarau daunnya gugur. Dan ada buahnya itu sisa buahnya itu kayak kalau kering kayak perahu-perahu. Dan itu terkelupas, biji-bijinya itu berterbangan kemana-mana dan itu tumbuh di mana-mana. Iya, betul. Nah, Iya, iya. inilah yang saya sangat harapkan. Karena ini ada ciri khasnya Malino sebelum kita ke bunga. Ini mohon ini Pak Lurah, ini Bu Lurah, Siap, Pak siap. Camat, pertahankan ini. Siap. Pertahankan semua lorong-lorong itu. Kita maklum, ini ditanam ini 1930. Iya, iya. Termasuk ini pinus-pinus ini bersamaan ditanam itu 1930. 200-an tahun ya. 100 tahun lebih. Iya. Iya. 1930 kan? 1930 di ini sekarang baru 2024. Belum 100 hampir ya, hampir. Jadi saya ini baru pulang dari Australia. Ada kota di sana itu sangat cantik namanya Newcastle. Ternyata saya dapat di sana itu pohon-pohon seperti ini yang baru diremajakan ya. Saya sangat harapkan juga ini pemerintah Goa meremajakan ini karena ini sudah banyak yang roboh. Ini tidak tahan lagi. Karena usianya ini sudah hampir 100 tahun. Hampir 200 ya 100 tahun ya. Hampir 100 tahun ya. Itu bahaya. Jadi itu harus diremajakan ya. Karena ini khasnya Malino, itu ciri khasnya Malino. Nah, mudah-mudahan ini karena sudah ada LSM-nya itu yang Siap. yang bisa mempertahankan itu harus dipertahankan karena itu memang ciri khasnya Malino. Dan kelebihannya ini pohon, kalau banyak pohon begitu pasti ada sumber air. Iya. Sama juga ini pinus. Dia jadi bagian dari sumber Bagian. air. Sama juga ini pinus. Betul. Sama juga ini pinus. Ini harus dijaga di pinus. Kalau habis ini pinus tidak ada ini mati di Malino. Tidak ada lagi sumber air di Malino. Nah, itu kalau sepatu dia Siap. bunga. Iya. Nah, jujur saja, saya sebenarnya sebagai orang lahir di Malino itu malu kalau selalu dikatakan ini Malino kota bunga. Karena kalau saya ke Malino, mana ini bunganya? Mana? Mana bunga ya? Mana bunganya? Mana bunganya? Pasek. Oke. Iya. Saya pernah saya ini lahir di Malino. Baik. Dulu itu di depan villa-villa yang pada umumnya itu. Jadi saya kembali lagi. Iya. Setelah bangun melalui jaringan-jaringan, itu mulai dari tahun 1932, dibangunlah ini bangunan-bangunan permanennya. Dibangun, antara lain ada gereja, ada pasanggerahan deh. Pemerintah Belanda juga ini berikan kapling-kapling ini ke koleha-kolehanya. Yang sebagian ini adalah warga negara turunan deh. Itu dibagi-bagi kepada mereka membangun itu villa-villa. Masih ada itu sampai sekarang. Dengan kewajiban semua villa-villa ini menanam bunga di halamannya. Iya. Jadi saya masih dapat. Waktu saya masih sekolah SD di sini, enak sekali itu. Kalau kita di sekitar Pasanggerahan itu Iya, penuh, sejuk ya, penuh dengan Mata bunga. indah ya. Bunga-bunga lokal. Bunga-bunga lokal itu yang asalnya dari Belanda. Antara lain bunga dahlia yang berwarna-warni. Bunga hairbrush yang berwarna-warni. Bunga leli yang warna putih. Bunga mawar yang berwarna-warni. Penuh itu di hadapan rumah. Sekarang mana? Padahal ini terkenal dengan kota bunga.
Mohon ini barangkali dengan acara kita ini, pemerintah ini memikirkan ini untuk mengembalikan ini supaya setiap tahun kita adakan Beautiful Malino, Malino Kota Bunga. Katanya bunganya dari Bandung itu dibeli berhias-hias di mobil. Ini maaf. Ya, oke. Jadi lebih ke nanti yang sangat diharapkan tentunya adalah Kembalikan. bagaimana kemudian potensi Malino Kota Bunga ini akan kembali berkembang gitu ya. Jadi ya ini menarik karena itu kan kita masuk ke pembicaraan Beautiful Malino. Tadi Heril sudah mengangkat ini bahwa ada program rutin yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Goa lewat keindahan Malino ini dengan Beautiful Malino. Nah tadi sudah ada otokritik sih sebenarnya ya, tapi itu sangat support pastinya untuk menjadikan Malino ini akan menjadi sebuah keindahan yang sebenarnya gitu. Nah sebenarnya bagaimana melanjutkan kegiatan program Beautiful Malino ini sebenarnya Pak? Sebagai potensi wisata juga, karena ini kan pasti akan beriringan dengan kualitas UMKM yang ada di Malino itu sendiri. Ya. Jadi saya tambahkan lagi sedikit dari Bapak Eri tadi. Mungkin ya saya juga terus terang memang menerima saran beliau dan memang sangat bagus sekali. Bagaimana itu kita mengembalikan citranya Malino sebagai kota bunga. Karena saya waktu itu masih kecil-kecil, saya sudah tahu betul. Orang tua saya juga sering tanam bunga ros, bunga mawar, bunga dahlia. Itu di halaman rumah, bahkan sampai pagar itu, pagarnya itu juga ada bunganya. Makanya mungkin itulah jadi apa awal. Iya, betul seperti itu. Sekarang kan sudah tergantikan dengan besi, dengan apalah. Dulu ya saya masih ingat kecil kalau disuruh babat dulu pagar itu biasa kan pagar hidup dulu tapi ada bunganya. Ya seperti itu. Kembali kepada masalah Beautiful Malino yang mana ini sudah berjalan kalau tidak salah tahun keempat. Beautiful Malino itu dilaksanakan pada bulan 7 dan ini sudah satu bulan ke depan lagi sudah akan terlaksana. Namun satu yang jadi masalah mungkin karena Beautiful Malino ini belum masuk jadi kalender nasional. Karena kenapa? Belum kalender event ya? Ya event kalender nasional karena apa yang ditampilkan berbeda dengan kemauan yang dari pusat. Yang diinginkan adalah bagaimana mengangkat budaya-budaya lokal. Lebih banyak budaya-budaya lokal yang kita angkat di permukaan daripada olahraganya. Kan dulu yang lalu kan seperti itu. Jadi ini tahap ini untuk pembenahan dan Pak Bupati sudah mewanti-wanti bagaimana untuk Beautiful Malino ini dan bisa masuk ke kalender nasional, event kalender nasional untuk jadikan event nasional ini untuk Beautiful Malino-nya sudah ada regulasi baru. Bagaimana Beautiful Malino ini bisa betul-betul bisa tembus sampai masuk dalam kalender nasional. Oke, target kita adalah karisma event nasional ya. Baik, kita akan kembali setelah kita dengarkan berikut ini. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
Kembali lagi di obrolan budaya RRI Net, tonton yang Anda dengar. Kebersamaan kita masih dari Malino Kota Bunga, Kabupaten Goa. Tadi kita sudah berbincang jauh bahwa pada dasarnya Kota Malino itu dikatakan kota bunga karena dulu begitu banyak bunga-bunga yang menandai keberadaan Malino, dan mungkin saat ini memang akan disupport kembali untuk kembali kepada suasana yang sama. Nah, tadi juga kita berbincang dengan Deng Herel bahwa Malino ini selain juga dengan kesejukan, ketenangan, juga punya nilai-nilai budaya. Di antaranya tadi bahwa wilayah ini masuk dalam wilayah Bulu Tanah. Nah, boleh sedikit bercerita, di Bulu Tanah itu apa saja potensi budaya kita yang bisa menjadi situs kunjungan wisata? Ya. Jadi, Malino dulu ini, yang namanya Lapara, itu bagian dari kampung kompleks Bulu Tanah. Kampung kompleks Bulu Tanah ini adalah bagian dari distrik Parigi. Di Bulu Tanah ini sebagai kampung kompleks itu ada beberapa budaya di sana yang sampai sekarang masih bertahan. Di sana ada namanya Sampulon Rua, dan yang paling menarik itu dan masih ada bukti sampai sekarang, di sana itu masih ada 2 rumah adat yang masih bertahan sampai sekarang, itu yang kita perkirakan itu usia rumah itu sudah hampir 400 tahun. Ya, jadi itu dibangun pada abad 17. Itu masih ada, sebenarnya dulu itu bangunan seperti itu ada 7 rumah. Tapi sekarang ini tersisa 2 yang namanya Balak Jambu dengan Balak Lompoa. Jadi kalau Balak Jambu itu di mana tuh tempatnya Karem Bulu Tanah. Di Balak Lompoa itu di sana itu perangkat kerajaan di atas itu, dan di situ Galaran Bulu Tanah itu bermukim. Itu budayanya di sana masih tetap dipertahankan. Antara lain misalnya di sana itu sebelum panen itu dimulai dengan pesta. Itu di halaman Balak Lompoa itu ada kayak alun-alun kecil, itu ada namanya pesta Lanja. Nah, Lanja itu masih bertahan sampai sekarang. Nah, antara lain juga adat-adat budayanya itu prosesi pernikahan. Nah, termasuk karena ini Malino ini bagian dari Bulu Tanah, termasuk di Malino ini masih bertahan budaya-budaya seperti itu. Ada beberapa hal. Cuma sayangnya ini yang sudah mulai berkurang juga. Dulu itu di Bulu Tanah itu terkenal sekali dengan kudanya. Jadi kuda beban, tapi kuda-kuda yang setiap minggu itu dipersewakan di Kota Malino ini. Sekarang ini saya lihat cuma beberapa ekor di sini ini. Itu dulu bagus sekali sebenarnya budaya itu kita pertahankan juga. Karena saya tertarik itu kalau kita lihat itu di Bandung, itu di Dago di atas, itu dalam Kota Bandung itu masih puluhan kuda di sana itu. Ini barangkali bisa juga difasilitasi oleh pemerintah daerah, kembalikan budaya-budaya itu. Bahkan itu ada dulu pasukan berkuda sebagai suatu budaya. Setiap peringatan proklamasi 17 Agustus ya, itu ada pasukan berkuda itu sekitar 100 kuda itu dengan pakaian-pakaian adatnya itu bikin barisan juga. Dan kalau selesai itu dia bikin atraksi keliling Kota Malino ini. Nah, ini mudah-mudahan budaya seperti itu bisa berkembang lagi. Iya. Tapi selain itu ada budaya-budaya memang yang masih tetap bertahan. Iya, tadi menarik soal Balak Lompoa dan rumah adat Jambua. Balak Jambua. Iya. Ini kan kalau di sini ini perlu diperjelas ini. Jambua itu bukan buah jambu ya. Kalau di Malino itu Jambua adalah nangka ya. Jadi mungkin sedikit diceritakan kenapa kemudian itu disebut Balak Jambua atau rumah nangka ya kalau kita bahasa Indonesia kan begitu. Balak Jambu mungkin karena ini perlu juga satu penelitian ya. Yang jelas itu tiangnya di sana masih tiang asli. Masih tiang, dan itu tiang tertanam ke tanah. Itu ada sampai lebih dari 2 meter turun. Itu mungkin ada beberapa tiang itu dari pohon nangka. Di mana bahasa lokal itu nangka itu adalah jambu. Jadi Balak Jambu itu namanya kalau menurut saya, tapi ini perlu penelitian khusus ya. Barangkali itu karena beberapa tiangnya di sana itu dari jambu, dari nangka, di mana bahasa lokal setempat itu nangka itu adalah jambu sampai dikatakan Balak Jambu. Tapi yang jelas itu Balak Jambu itu adalah di situ tempat bermukimnya itu Karem Bulu Tanah. Tapi Karem Bulu Tanah ini perlu saya jelaskan, itu kepala kampung kompleks Bulu Tanah
yang berada di bawah distrik Parigi ini, kepala kampung kompleksnya itu bergelar Karaing Mulut Tanah. Ya. Jadi di situ itu bermukim ya, di Balak Jambu itu. Kemudian di sebelahnya itu ada namanya Balak Lompoa. Di situ itu perangkap-perangkapnya termasuk apa namanya itu, orang di sini bilang Kalumpuan. Nah, kalau orang Bugis Arajang ada di situ itu. Ya, itu di tempat itu legal larang. Jadi itu paket antara budaya, paketnya ini secara budaya antara Karaing dengan Karaing Mulut Tanah dengan Alam Tanah adalah laksana sisi uang yang tidak bisa dipisahkan. Iya, Galarang ini adalah tentunya yang apa ya istilahnya melantik ya Karaing itu ya. Yang melaksanakan pemerintahan secara langsung. Melaksanakan pemerintahan. Baik, ini jadi menarik ya. Karena kalau kita bicara situs itu berarti ada nilai-nilai yang masih tertinggal yang terus dikembangkan oleh masyarakat Bulu Tanah, khususnya juga yang ada di Malino sekarang. Nah, berarti di sana juga ada benda-benda pusaka yang masih tertinggal. Ada di Balak Lompo itu ada. Ya, jadi kalau kita berbicara masalah situs, nah ini kita kembali ke Malino. Ada beberapa situs ini di Malino ini yang perlu kita jaga. Jadi termasuk penjara tadi itu ya? Itu sudah tidak ada. Karena itu penjara darurat saja dibangun. Pada saat dibangunnya ini jalur jalan ke Malino. Ya. Jadi situs-situs antara lain, karena yang perlu kita tahu di sini bahwa Malino ini selain kota tempat wisata, ini Malino juga kota sejarah. Iya. Kota sejarah, di mana di Malino ini walaupun itu sejarahnya kurang bagus, tetapi sebenarnya dengan NKRI, karena di Malino ini diadakan konferensi Malino pada tanggal 15 sampai 25 Juli 1946, di mana hasil konferensi Malino itu mendirikan negara Indonesia Timur, pisah dari NKRI. Waktu itu ya. Waktu itu. Ini juga ada hubungannya Malino dengan kota sejarah. Iya. Karena orang-orang tokoh-tokoh Malino ini yang sudah bergabung di kota Makassar, yang laskar namanya Kris, yang berpusat di Jongaya, itu adalah tidak menerima di hasil konferensi Malino. Tetap dia bertahan pada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamirkan tanggal 17 Agustus 45. Iya. Itu sampai ke sini. Akhirnya di sini ini terjadi suatu pada tahun 40. Saya kembali dulu ke konferensi Malino. Itu tempatnya sekarang ini. Itu adalah situs. Itu perlu dipelihara. Iya. Dan ini selalu ada pertanyaan, kenapa di sana dulu konferensi Malino? Karena itu konferensi Malino itu adalah gereja. Iya. Oh, gereja, gitu ya. gereja Katolik. Apa sebabnya? Jadi saya tanya orang-orang tua Malino itu, apa sebabnya di sana? Dia bilang yang paling representatif dulu itu tempat di Malino justru itu. Oh, kebetulan tempatnya memang di situ. Berdekatan lagi dengan Pasanggerahan deh. Oh ya, yang kita tahu di depan sana ya tempatnya ya. Jadi, tapi ini konferensi Malino, tempat konferensi Malino ini, itu sebenarnya bisa juga kita Malino sebagai kota wisata yang hubungannya dengan kota sejarah, itu kita bisa tonjolkan juga sebagai wisata sejarah. Wisata sejarah. Dalam hubungan itu, Malino juga ini adalah kota perjuangan, karena ada peristiwa yang sangat heroik yang terjadi di Malino. Ya, seperti apa itu? Yang paling heroik itu ada peristiwa tanggal 17 dan 18 Desember 46. 17 Desember 46. Kira-kira 10 km dari sini, itu kontroler Belanda dibunuh oleh masyarakat lokal. Kontroler Belanda Toto asli. Itu dihatang di sana. Dihabisi. Dibawa ditikam sama tokoh pemuda waktu itu, gugur di situ di Belanda. Ada buktinya, ada monumen Belanda di sana. Ada prasasti Belanda. Dibuatkan monumen ya? Oleh Belanda. Oleh Belanda. Indonesia juga buatkan Belanda ini yang membunuh itu. Karena yang membunuh juga itu karena dia sudah sangat jiwa patriotisme dia terlalu bergembira berhasil membunuh. Dia tidak sadari ini kalau sopir dari Belanda ini
dengan euforia ya. Euforia kemenangan berhasil membunuh Belanda, dia tidak sadari ditikam dari Belanda oleh supir Belanda dari Belanda. Gugur juga. Jadi akhirnya terjadilah. Terjadi. Makanya ini jalan ini dinamakan Jalan Karempado. Oh, ini Karena juga ini- menjadi alasan Iya, ya. karena di peristiwanya di sini. Itu satu. Ya. Terus besoknya Ya. Di 18 Desembernya. 18 Desember malam terjadi penyerangan ke Malino oleh pemuda-pemuda. Ya. Lebih 500 pemuda ini dipimpin oleh Raden Endang, namanya Raden Endang ini temannya Walter Mangisidi, dengan Abdul Rauf Dendompo yang kemudian menjadi Karen Parigi, memimpin ini pasukan menyerang tansi Belanda yang ada di Malino Oke. dan berhasil mengepung. Dan ini benar-benar menjadi sejarah yang Sejarah, fakta. monumental ya di Malino itu sendiri. Fakta, karena buktinya ada semua di makam pahlawan di sana itu. Bisa kita singgah lihat. Nah, ini juga yang menjadi salah satu alasan yang bisa membuat orang berkunjung ke Malino, bahwa ada situs di Taman Makam Pahlawan juga yang menjadi bagian dari sebuah perjuangan lah ya. Bagaimana kemudian menjadi bagian dari negara kesatuan Republik Indonesia ini dipertahankan gitu. Nah, ini menarik nih, saya tariklah benang merahnya ini. Ini kan Jadi maaf dulu. Selain Ya. di sana, ya. itu juga situs sejarah yang ada di Ulu Balai di sana, tempatnya itu tempatnya itu Tuan Petro gugur Ya. Masih ada. kontroler Belanda dibunuh itu. Yang ada Karena di museum sana itu. dua berdampingan nih, Museumnya, bukan museum. monumennya. Ada monumen yang dibuat oleh Belanda membuktikan bahwa ada pemerintah Belanda yang dibunuh di situ. Ada juga. Ada ya. juga pemerintah Republik Indonesia oleh Iya. Kodam membangun juga monumen perjuangan di sana. Iya. Di mana ada prasastinya di situ, ada kata-katanya bahwa di sinilah gugur Karempado ini setelah membunuh Ever Weston. Banyak sebenarnya di sini. Satu, kedua juga, Dek, perlu kita tahu bahwa Malino juga ini pada saat pendudukan Jepang ini di bawah kota Malino bunker-bunker ini. Oh, gitu ya. Bunker. Oke. Mhm. Bunker. Banyak perlindungan di Tempat sebelah ini. persembunyian ya. Ini di sebelah ini bukit-bukit, gunung-gunung ini di sebelah ini. Itu semua bisa dijadikan destinasi wisata. Saya ingat itu di Dago, di Bogor itu. Itu gunung-gunung itu tempatnya Belanda dulu, Jepang dulu itu bahkan bikin stasiun kereta. Ini ada di sebelah di Pasar Salibo, bagus sekali namanya. Bahkan di bawahnya nih kota Malino itu Ada. bahkan sampai sekarang masih ada itu orang dari Belanda datang di sini cari bahwa di Malino ini ada harta karun peninggalan Belanda yang sampai sekarang belum ditemukan. Wah, ayo kita yang cari. Oke, kita tahan dulu nih Pak Heril. Ini semakin banyak ngobrol sama Deng Heril ini, makin banyak sebenarnya. Jangan sampai malah Deng Heril ini bisa menjadi penunjuk di mana sebenarnya harta karun ini berada. Ya, saya ke Pak Alimin ini. Jangan sampai saya habis dari ini Pak Alimin malah bantu saya cari harta karunnya ya. Nah, ini kan tadi Deng Heril sudah banyak sekali membuka ruang-ruang semakin menariknya Malino untuk dikunjungi. Ya, tadi juga sudah saya sampaikan bahwa diantaranya Beautiful Malino itu tentunya adalah potensi pariwisata kita yang berkembang. UMKM juga saya melihatnya ini cukup sangat aktif lah begitu ya. Nah, bagaimana sebenarnya pemerintah sendiri untuk tetap membuat suasana ini tetap dengan suasana yang sama, yang harmonis dan kemudian menjadi tempat kunjungan wisata yang menarik, begitu Pak Ali. Ya. Jadi terima kasih. Saya flashback kembali ulang dulu. Sebelum dilaksanakannya Beautiful Malino, kalau saya lihat masyarakat yang ada di Kelurahan Malino ini sendiri itu yang bergelut di bidang UMKM itu sangat kurang. Ya. Tetapi begitu setelah dilaksanakannya yang namanya Beautiful Malino, menjamurlah usaha-usaha masyarakat di bidang UMKM ini sendiri karena merasa bahwasanya setiap diadakan Beautiful Malino hampir semua dagangan mereka laku dan mereka selalu menunggu kapan lagi ada BM kedua, BM ketiga dan selanjutnya karena mereka sudah merasakan sekali. Jadi kita selaku pemerintah setempat itu bisa memberikan bantuan kepada mereka yang namanya pelaku usaha menengah kecil ini. Itu biasanya mereka pada saat mau melaksanakan Beautiful Malino itu mereka membawa berkas untuk dibuatkan keterangan usaha untuk mendapatkan modal dari bank-bank yang ada di Malino ini. Karena kenapa?
dengan adanya bantuan modal seperti itu dan ada usaha kami untuk memberikan keterangan usaha, bukan surat izin usaha ya, bukan keterangan usaha, karena kan modalnya paling sampai 10 jutaan ke bawah. Bisa Kredit mikro berputar. ya, Betul, masyarakat. mikro kecil ya. Jadi itu dengan adanya itu mereka bisa mengembangkan usahanya lebih besar lagi. Sekarang dulu itu belum ada namanya pabrik langsungnya pembuatan tenteng. Sekarang alhamdulillah sudah ada yang membuat langsung, dan wisata yang datang itu bisa langsung menyaksikan dan bisa mencicipi langsung pada saat dikerjakan ini tentengnya itu. Dan mereka bisa menikmati apakah dalam keadaan hangat ataukah pada saat dalam keadaan dingin, dan mereka bisa memilih. Seperti itu. Dan bukan cuma tenteng, sampai dolunya juga budget juga ada, orang Makassar bilang budget juga sudah ada seperti itu. Jadi untuk kedepannya mungkin untuk Malino sendiri ini bagaimanalah kita sering menyampaikan kepada masyarakat bahwa yang paling penting itu kalau kita ingin pengunjung itu datang kembali kepada kita itu bagaimana memberikan excellent service, seperti itu, pelayanan prima. Artinya jangan kita menaikkan harganya, kan biasa ada kejadian seperti itu. Wah, banyak tamu ini ya, karena kita punya produk laku, bagaimana kalau kita naikkan harganya? Itu kita berikan penekanan. Tetap kita stabilkan harga supaya pengunjung itu juga merasa tenang dan juga mereka tidak merasa berat untuk membeli apa yang mereka inginkan sebagai oleh-oleh untuk dibawa pulang ke rumah masing-masing. Berarti Seperti itu. service oriented ya. Siap. Oke. Iya. Baik. Saya ada barangkali ya. Ya. Ada saran ini untuk Pak Lurah, untuk pemerintah kabupaten, khususnya ini UMKM. Dulu itu Malino sangat terkenal dengan markisa. Ya. Iya. Orang kalau sebut Markisa, Malino. Tidak sah dulu orang itu ke Malino kalau tidak Tidak bawa bawa markisa. kasih, betul. Tidak bawa tenteng sama Markisa pulang. Sama juga dengan tenteng. Iya. Saya sangat mengerti, sangat tahu apa yang disampaikan tadi. Alhamdulillah saya sangat bersyukur. Karena di pinggir jalan di Batu Lapis ini saya penjual tenteng Iya. di situ. Makan bikin langsung di situ. Dulu itu tenteng Malino ada bambu-bambu dibikin, Buat kemudian bundar. bundar. Iya. Dibikin itu sampai tak 20 disusun, baru dibungkus dengan kemasan kulit jagung. Iya. Sehat sekali. Malah aroma kulit jagungnya ini menambah selera Iya. makan sih. Jadi jangan Meki bantu modal. Bantu saja itu mendidik mereka kembali kepada yang dulu. Membantu pengemasan. Dan ada di Dinas kok. Ada di Dinas Jadi lebih Perdagangan. kepada nanti mungkin ke depannya bahwa packaging itu sangat penting ketika untuk menarik wisata kita lebih ada di sini Iya, ya. betul. Menarik karena jauh lebih steril Jadi, dan lebih indah ke mata. local wisdom nih, mengangkat. Local wisdom. Iya. Dan dia juga menjadi eco friendly seperti itu. Ya. Baik, di penghujung perbincangan kita ingin harapan dulu nih dari Pak Deng Hairil ke depan Malino supaya menjadi sebuah tempat kunjungan wisata yang sangat diharapkan. Seperti apa Pak Deng Hairil? Jadi, Cukup singkat barangkali. Kita kembalikan Nek. Karena terkenal dengan kota bunga, jadikan ini Malino kota bunga betul Nek. Itu saja. Yang kedua, tolong ya, ditata ini Malino dengan baik ya. Jadi kita kembalikan sebagai kota Malino sebagai kota bunga, dan keindahan Malino, kebersihan Malino, keteraturan Malino seperti Malino yang dulu. Baik. Terima kasih banyak, Deng. Kita ke Pak Limin, apa tuh yang ingin Kalau diharapkan? saya pribadi, bagaimana ini Malino bisa kita kembalikan seperti yang lalu dengan tetap menjaga kelestarian alam yang ada di Malino ini. Bagaimana kita menjaga apa yang telah kita pelihara dan menambah mungkin yang sementara ini mungkin sudah kekurangan. Sehingga Malino yang terkenal sebagai kota bunga, Malino yang terkenal sebagai kota sejarah, itu bisa kembali kita ingat seperti itu. Baik, terima kasih banyak Pak Hairil Muin ya, dan juga Pak Alimin atas kebersamaannya di obrolan budaya RRI Net di kesempatan kali ini. Semoga tentunya ke depan Malino menjadi sebuah tujuan wisata yang menarik dan Beautiful Malino terus mengembangkan UMKM dan pariwisata di sini. Saya Fitriani Rahman pamit dari ruang kebersamaan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangku mamo mabela Nia mari sereambori Angsom balangi sare kamar
paseku pasare batara mana monjo nakam panguranginku rikau tonji kabut talabi pasulungan cerata ribawa karai serejiku pala rijulu borita sirika jito jeng solananania arema bajita ribori marae naki maminasa teneki masunggu nanaji ditodong bori maraenga sarua mangakali rika majuan mana monjona kamma panguranginku rika utonji kabut talabiri pasulungan cerata ribawa karai serejiku pala rijulu borita sirika jito jeng solananania aring mabajita ribori marae naki maminasa teneki masunggu nanachi ditodong bori marainga sarua mangakali rika majuan